Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Diwanto tentunya. Nah, buat kali ini untuk teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman yang lain, baik itu untuk analisis data maupun di informasi kripto maupun di laporan keuangan ataupun di dunia ekonomi ya. Nah, di kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang terbaru nih guys ya, terbaru dari Bank Indonesia atau negara kita tercinta ini, yaitu akan launching atau membuat itu digital rupiah. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, apakah semuanya sanggup menerima? Itu yang pertama. Ataukah hanya kaula muda? Ataukah perlu sosialisasi yang sangat luar biasa untuk apa itu namanya menerapkan digital rupiah ini? Sebenarnya semuanya nanti akan kita bahas di sini. Nah, di sini yaitu digital rupiah nanti ada yang namanya W digital rupiah dan ada digital rupiah retail atau DR digital rupiah. Di sini juga ada DeFi and SeFi. Perbedaan DeFi dan SeFi itu apa sih? Yang dimaksud DeFi atau GeFi ya. Buat teman-teman semuanya, disimak aja terus videonya. Kali ini akan kita lanjutkan. Nah, seperti inilah tampilan beberapa dari informasi yang saya dapat dari paper di Bank Indonesia yang kemarin sudah dipublik ya, dan akan kita bahas dulu sebelum ke arah mata uang digital. Apakah ini launch untuk tentang kripto, nah ataukah hanya untuk digital rupiah? Itu apakah ada pembedanya, nanti bagaimana caranya, seperti itu kita bahas dulu, yaitu tentang DeFi and GeFi ya buat teman-teman semuanya, karena nanti teman-teman tidak salah paham dan biar paham dulu ranah GeFi dan DeFi dan privasi kita untuk keuangan kita ke depan bagaimana, biar tidak asal-asal ikut-ikutan saja. Di sini penting buat kalian semua untuk dipahami ya, terutama saya pun juga saling belajar dengan teman-teman lainnya, karena belajar itu paling penting untuk kita mengerti ya, karena banyak seperti investasi dan lain-lain itu kadang ada yang baik, ada yang bodong. Itu yang harus kita ketahui. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu tentang DeFi vs GeFi. Perbedaan dari DeFi dan GeFi yaitu adalah ikhtiar keuangan terdesentralisasi. Tentang DeFi adalah pendekatan baru untuk keuangan bertenaga blockchain dan telah melihat pertumbuhan luar biasa dari kurang dari 1 miliar pada tahun 2019 menjadi lebih dari 100 miliar hanya dalam 2 tahun kemudian. Menarik, setidaknya 1 juta investor dalam prosesnya. Cukup banyak guys. Nah, DeFi ini adalah sistem keuangan terbuka yang menghadirkan transparansi dan aksesibilitas ke pasar blockchain di seluruh dunia. Sistem keuangan terdesentralisasi ini menawarkan berbagai layanan seperti pinjaman kripto, pertanian hasil, penyimpanan aset, dan banyak lagi. Dengan menggunakan DeFi, Anda memiliki kendali penuh atas aset Anda dan memiliki pasangan kunci untuk dompet Anda. Misalkan seperti kayak kripto ya, untuk di DeFi sendiri itu juga ada. Misalkan kita punya dompet wallet, itu untuk keuangan kita misalkan pengen membeli koin kripto A, B, C, itu kita langsung menggunakan smart contract tanpa ada pihak ketiga. Nah, seperti itu. Next, nah di sini fitur utama DeFi yaitu fitur untuk utamanya sendiri itu ada tanpa izin, tidak dapat dipercaya, inovasi yang berkelanjutan. Yang dimaksud seperti ini yaitu siapapun dapat mengakses blockchain DeFi tanpa persetujuan atau penerimaan apapun ya, nggak terlalu ribet ya buat teman-teman semuanya, jadi lebih mudah. Nah, platform keuangan terdesentralisasi memberikan aksesibilitas yang luar biasa dan memungkinkan interaksi dengan komunitas. Untuk tidak dapat dipercayanya, manfaat terbesar menggunakan layanan DeFi adalah Anda tidak perlu berharap bahwa layanan akan berfungsi seperti yang dipromosikan. Pengguna dapat memverifikasi bahwa layanan DeFi berfungsi sebagaimana mestinya dengan mengaudit kode mereka dan menggunakan alat eksternal seperti Etherscan. Nah, di sini inovasi yang berkelanjutan. Ya, inovasi yang berkelanjutan, daftar kripto DeFi diisi dengan berbagai contoh di mana kemampuan sedang dibuat dan yang baru sedang diuji ekosistemnya, diisi dengan berbagai layanan keuangan inovatif. Itu yang perlu diketahui. Beberapa kasus penggunaan DeFi yang populer dan nyata, Zam1 Popular and Real Cash and DeFi. Nah, di sini ikhtiar keuangan dari GeFi sendiri nanti kita bahas. Tapi sebelumnya untuk yang tadi, nah di sini total adalah agregator likuiditas terdesentralisasi dengan pengoptimalan harga otomatis. Angsur pasar prediksi terdesentralisasi. Nexus Mutual adalah alat asuransi terdesentralisasi. Kyber adalah pertukaran terdesentralisasi. Maker DAO atau adalah
DEO adalah alat pencetakan dan peminjaman stablecoin yang terdesentralisasi. Itu yang perlu diketahui. Sekarang kita next ke CeFi. Nah, di sini yaitu ikhtiar keuangan terpusat CeFi atau Centralized Finance CeFi Overview. Nah, keuangan terpusat memiliki benteng atas industri cryptocurrency. Di CeFi semua pesanan perdagangan kripto dikendalikan melalui pertukaran pusat dan dana dikelola oleh operasi tertentu dari pertukaran pusat. Itu berarti Anda tidak memiliki kunci pribadi yang memberi Anda akses ke dompet kripto Anda. Selain itu, sebagian besar penyedia layanan CeFi memiliki kebijakan anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda atau KYC untuk mematuhi peraturan yurisdiksi. Yang dimaksud KYC itu kayak seperti gini, guys. Kita mendaftar, kita harus masukkan identitas kita, KTP kita, terus seperti itulah ya, kayak kita mau mendaftar sensus penduduk seperti itu. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Nah, di sini kita next lagi fitur utama CeFi atau CeFi Key fitur, yaitu konferensi fleksibel. Nah, di sini kalian perlu ketahui yaitu konferensi. Nah, di sini CeFi membuat konferensi mata uang fiat menjadi cryptocurrency lebih mudah. Untuk yang interoperabilitasnya, yaitu CeFi memungkinkan perdagangan, peminjaman dan layanan berbasis pembayaran yang mudah dengan memanfaatkan dana yang disimpan dari berbagai rantai. Jadi semuanya ya, hampir semuanya. Layanan untuk pertukaran lintas rantai keuangan terpusat memungkinkan DeFi tidak disukai karena kerumitan dan penundaan pertukaran lintas rantai. Karena ya sentralisasi cek atau cek menggunakan pertukaran terpusat, Anda dapat mengelola portofolio melalui akun internal dan menghindari biaya transaksi blockchain. Jadi ya pastinya ya, lumayan kan, seperti itu. Sedangkan untuk ini ya, DeFi vs CeFi itu kita bisa lihat daripada gambar ini, yaitu di sentralisasi finance itu center bank. Nah, seperti itu ya. Itu untuk kalian perlu tahu. Nah, sedangkan untuk yang CeFi sendiri kalian juga bisa tahu di sini. Di sini sampai sini kalian pasti mengerti ya. Kenapa keuangan terpusat dan keuangan terdesentralisasi memiliki fokus yang sama, yaitu meningkatkan adopsi blockchain di dunia. Tetapi beberapa perbedaan kritis terletak di antara keduanya. Di sini lihat perbedaan antara DeFi dan CeFi. Otomisitasnya. Nah, di sini ada otomisitas. Transaksi blockchain memungkinkan langkah-langkah berurutan untuk dieksekusi. Aktivitas ini dapat dibuat otomik, yang berarti transaksi akan diselesaikan dengan semua aktivitas atau gagal bersamaan. Segmen otomisitas yang dapat diprogram ini tidak ada di CeFi. Nah, pengembangan anonim. Untuk mengembangkan anonim, yaitu keuangan terpusat memberikan lebih sedikit anonimis kepada pengguna dibandingkan dengan keuangan terdesentralisasi. Kelompok individu yang tidak kenal menangani sebagian besar proyek DeFi. Nah, untuk perusahaan atau apapun itu bisa mengerjakan ini. Nah, dengan penahanan tidak seperti CeFi. DeFi memberi pelanggannya kekuatan penuh atas aset mereka. Namun, pengguna harus menghadapi tantangan terkait dengan semua bahaya teknis. Pada titik ini, CeFi lebih menguntungkan. Platform CeFi bertindak sebagai penjaga dan merupakan pilihan terkenal untuk mengelola aset kriptonya. Jadi, tinggal pilih yang mana itu tergantung Anda. Kelenturan atau fleksibilitasnya. Pengguna yang bekerja pada blockchain tanpa izin perlu membagikan transaksi yang ingin mereka selesaikan di jaringan P2P. Nah, karena kelenturan pesanan ini, DeFi melihat banyak taktik manipulasi pasar. Padahal CeFi memiliki ketentuan peraturan yang ketat yang tidak menyisakan ruang untuk manipulasi pasar. Nah, di fiat modifikasi fleksibel, karena platform CeFi bekerja pada model di mana mata uang fiat diterapkan untuk pertukaran semakin mudah bagi pengguna untuk beralih ke CeFi dibandingkan dengan DeFi. Keamanan, ya CeFi melakukan yang terbaik untuk menjaga seluruh keamanan, tetapi ada beberapa contoh pelanggaran di sekitar platform pertukaran cryptocurrency berbasis CeFi. Sedangkan dalam kasus DeFi, penggunaan hanya perlu memperhatikan kode dan algoritma konsensus yang digunakan dalam proyek keuangan terdesentralisasi. Nah, di sini kalian bisa lihat pada tabel ini kekurangan ataupun kelebihan dari CeFi dan DeFi ya, buat teman-teman semuanya. Atau wiping app, yaitu CeFi dan DeFi bekerja di sekitar layanan keuangan yang sama, termasuk perdagangan, peminjaman, asuransi, taruhan, penerbitan uang, pembayaran data keuangan, manajemen aset, perdagangan over the counter, dan banyak lagi. Pengguna bahkan tidak menyadari jika layanan kripto mereka didasarkan pada infrastruktur CeFi atau DeFi. Pakar blockchain kami lebih suka menggabungkan CeFi dan DeFi, yaitu dijadikan satu ya, di mana kedua infrastruktur dapat digunakan bersamaan. Contoh yang terkait dengan dapat Anda pelajari, yaitu pada tingkat ini yaitu ada Oracle seperti Chainlink mengangkut
data CeFi ke DeFi. Centix memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan komponen keuangan CeFi mereka sebagai turunan DeFi. Selain itu, DeFi terus mengoptimalkan CeFi untuk memenuhi penawaran blockchain yang mengesankan, misalkan mekanisme pertukaran keuangan terdesentralisasi yang dikenal sebagai Automated Market atau AMM telah mendorong arsitektur overblock CeFi. Kami percaya bahwa DeFi dan CeFi mendapat tempat di ruang blockchain. Untuk pengusaha blockchain baru, penting untuk mengetahui perbedaan antara DeFi dan CeFi, karena ketika Anda memiliki pemahamannya yang jelas tentang kedua layanan keuangan kripto tersebut, maka hanya Anda yang dapat memilih arsitektur terbaik untuk proyek Anda berikutnya. Karena ini penting untuk menentukan milih yang pakai yang mana. Nah, selain itu, jika Anda memerlukan bantuan dalam memilih yang terbaik antara DeFi dan CeFi, ini kalian bisa menganalisa sendiri atau lewat channel YouTube yang lainnya, itu juga banyak banget ya. Itu yang perlu diketahui. Oke, kita langsung next. Setidaknya kalian tahu ya apa itu CeFi dan apa itu DeFi. Nah, oke, kita membahas tentang cryptocurrency sudah untuk sekecil yang sekilas lah. Nah, di sini kita akan bahas tentang digital rupiah demi masa depan digital Indonesia. Oke, kemajuan ini sangat signifikan atau Indonesia memberikan gagasan yang terbaru untuk kaula muda terutama. Karena kalau kaula muda mungkin beberapa persen ada yang belum paham, tapi sebagian besar sudah memahami untuk tentang ini karena pemudahan dalam pembayaran dan lain-lain. Tapi ya kembali lagi Anda yang menilai. Kita next. Nah, di sini adalah peta jalan digital rupiah. Ini perjalanannya yang intinya itu nanti ada yang namanya R digital rupiah dan W digital rupiah, di mana itu ada yang terprivasi ataupun non privasi, di mana ada yang dari pusat sampai ke bawah, ada yang khusus untuk pusat saja, itu di dalam keuangannya. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui yaitu kita lanjut ke sini. Nah, di sini kita ambil dari sumbernya yaitu dari Bank Indonesia. Proyek Garuda menavigasi arsitektur digital rupiah. Proyek Garuda merupakan sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain CBDC Indonesia yang kemudian disebut digital rupiah. Digital rupiah merupakan sumbangsih Bank Indonesia kepada negara dalam perjuangan menjaga kedaulatan rupiah di era digital, yaitu ada W digital rupiah dan R digital rupiah. Apa itu CBDC? Bagaimana kerangka kerja digital rupiah? CBDC merupakan bentuk baru uang bank sentral yang merupakan kewajiban bank sentral dan berdominasi sama dengan mata uang resmi serta dapat digunakan untuk alat tukar ya. Jadi, apakah Indonesia melahirkan kripto? Bukan, guys. Itu yang pertama. Yang kedua, ini uang digital, satuan hitung maupun penyimpanan nilai. Di sini juga kita bahas yaitu sebagai langkah awal Bank Indonesia menerbitkan white paper terkait pengembangan digital rupiah pada 30 November 2022. White paper ini merupakan pemaparan awal dari proyek Garuda berupa desain level atau high-in level design digital rupiah sekaligus sebagai bentuk komunikasi kepada publik terkait rencana pengembangan digital rupiah. White paper ini menjelaskan konfigurasi desain atau desain digital rupiah yang terintegrasi dari ujung ke ujung, fitur desain digital rupiah yang memungkinkan pengembangan model bisnis baru, arsitektur teknologi digital rupiah, serta dukungan perangkat regulasi dan kebijakan terhadap implementasi desain digital rupiah. Menimbang implikasinya yang luas inisiatif berskala nasional. Ini perlu dirumuskan dan diimplementasikan secara sinergis dalam konteks serupa. Sinergi dengan komunitas bank sentral global dan organisasi internasional juga diperlukan guna untuk memastikan kesiapan desain digital rupiah untuk dapat diselaraskan dengan berbagai inisiatif pengembangan interoperabilitas transaksi antar negara. Itu sangat penting ya. Lalu kita next. Apa saja tahapan pengembangan digital rupiah? Nah, di sini pengembangan digital rupiah akan dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu immediate state, intermediate state, dan in state. Nah, di sini kalian bisa baca ya. Pembagian ini yaitu sekuen akan dimulai dari konsultasi publik atau konsultasi dulu. Fokus di grup discussion, eksperimen teknologi atau proof of concept, prototipe atau ya kita uji coba seperti itu, dan diakhiri review atas state kebijakan. Itu yang terutama yang harus kita mengerti. Nah, disclaimer, Bank Indonesia meyakini manfaat digital rupiah mampu menjaga sovereign atau rupiah di era digital, termasuk mendukung integritas ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan. Meski demikian, sebagian besar bank sentral masih berhati-hati dalam memutuskan penerbitan CBDC kepada publik. Masih diperlukan berbagai tahapan pengujian ya, karena baru guys, dan apalagi yang orang lama, wah ini ya sulit juga kan. Nah, seperti itu, tapi ya ada kemajuan ya harus kita dukung juga. Itu
itu penting. Nah, di sini dari pembukaan Bank Indonesia sendiri, yaitu masa depan Bank Sentral Tengah berada di persimpangan. Arus inovasi digital ternyata tidak hanya mendisrupsi sistem perbankan, namun juga merambah secara lebih luas, yaitu disrupsi terhadap mata uang resmi dan kebank sentralan lah itu sendiri, terutama dengan munculnya private digital currency atau sering disebut crypto aset dan stablecoin. Inovasi teknologi, perubahan perilaku masyarakat menjadi penggerak utama dinamika tersebut. Kehadiran teknologi baru terutama web 3 ya. Ini di web 3.0 atau 30 disebut ledger teknologi semakin mengeksplosinya atau di masifnya perkembangan kripto aset dan stablecoin dengan berbagai peluang dan resikonya. Di satu sisi, fenomena ini berpotensi meningkatkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan termasuk pembayaran lintas negara, serta menjadi fondasi desentralisasi finance yang menawarkan akses instan ke beragam produk keuangan. Di sisi lain, kripto aset dan stablecoin pun juga membawa risiko pencucian uang. Nah, di sini kita juga harus berhati-hati. Di sini pun fenomena dan isu digital, ya intinya meyakini manfaat digital rupiah mampu menjaga soft rate rupiah, seperti itulah. Arus inovasi digital ternyata tidak hanya mendisrupsi sistem perbankan, namun juga merambah secara lebih luas ya, karena pencapaiannya itu cepat banget, apalagi ketika kita mengadopsi beberapa dari internasional seperti itu sering, karena apalagi anak muda sering update ya buat teman-teman semuanya. Nah, gagasan terbit digital rupiah ini saya kosongkan sengaja. Di sini tuh ada arus digitalisasi ekonomi keuangan berlangsung lebih kuat memasuki era pandemi Covid kemarin. Nah, kondisi itu kemudian memaksa komunitas itu next kita di sini ya. Itu seperti yang kita lihat pada umumnya, digital rupiah juga akan dibangun dalam fitur desain yang tangguh dan memungkinkan pengembangan model bisnis baru yang inovatif dan inklusif dan mendorong efisiensi. Untuk mewujudkan model bisnis tersebut, arsitektur teknologi digital rupiah akan terdiri dari 3 lapisan layer, yaitu platform teknologi, aset digital, dan use case. Pertama, layer platform teknologi. Agar efektif, implementasi desain digital rupiah akan didukung oleh perangkat regulasi dan kebijakan. Di sini perangkat itu akan update ya guys ya buat teman-teman. Jadi ada kebijakan juga diperlukan, karena kadang ya memanfaatkan sesuatu atau ada kerugian dari orang lain itu juga nggak baik. Disitulah permainan di sini dimulai dalam dunia digital, karena digital itu sangat berisiko juga bagi yang tidak paham, dan ini perlu proses yang panjang. Karena merubah sistem keuangan secara tunai cash atau wujud menjadi nilai doang itu sulit untuk kita terapkan, tapi kenyataannya ya berjalan, nanti pasti itu akan berjalan karena itu sebagai pengembangan ya buat teman-teman. Nah, desain digital rupiah, CBDC memainkan peran instrumental bagi keberhasilan implementasi. Pertama, isu pilihan arsitektur CBDC, kedua isu kontribusi, dan ketiga isu penemuan aspek integrasi interprofesionalitas dan interkoneksi 3E CBDC dengan infrastruktur pasar keuangan, termasuk dalam konteks pembayaran antar negara ya. Di sini kita juga perlu lihat ya, di sini tuh desain digital rupiah tuh ketika desain CBDC memainkan peran ya, potensi nilai tambahnya bagi perekonomian, kemampuannya dalam menjembatani pelaksanaan mandat bank sentral di bidang moneter dan makroprudensial serta risikonya akan bergantung pada konfigurasi desain CBDC yang dipilih. Growth of Central Bank 2021 menggarisbawahi 3 prinsip dasar yang perlu diperhatikan bank sentral dalam mendesain CBDC, yaitu tidak boleh mengganggu stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, hem to monetary and financial stability, mampu hidup berdampingan dan melengkapi dengan berbagai jenis uang yang sudah ada atau koeksistensi dan komplementasi di public and private money ya. Di sini mendorong inovasi dan efisiensi atau promotion of innovation and efficiency. Dalam konteks tersebut, perumusan desain digital rupiah dihadapkan pada 3 isu utama. Nah, di sini nanti untuk kerangka kerjanya. Di sini itu isu pertama, isu pilihan arsitektur CBDC. Bank sentral akan dihadapkan pada pilihan antara wholesale CBDC dan WCBDC atau retail CBDC, RCBDC, dan WCBDC umumnya lebih dipopuler di negara-negara maju yang pasar keuangannya dalam tingkat inklusi keuangannya sudah tinggi. Sebaliknya, RCBDC yaitu umumnya populer di negara-negara berkembang yang pasar keuangannya belum maju dan universal terhadap trust money. Pengembangan RCBDC umumnya lebih kompleks dibanding WCBDC. Di samping itu, bank sentral juga akan dihadapkan pada isu pilihan arsitektur yang mendukung interoperabilitasnya transaksi antar negara. Seperti ini ya.
Nah, di sini kedua, isu kontribusi atau CBDC pada institusi keuangan. Apabila didesain secara tepat, CBDC khususnya RCBDC akan mampu mendorong inklusi keuangan, misalkan melalui fitur offline, fungsionalisasi atau memanfaatkan data reguler. Nah, di sini ada data dari granular dan namun inklusi keuangan pada prinsipnya merupakan misi publik yang perlu disegerakan. Pencapaian tidak perlu menunggu dan bergantung sepenuhnya pada penerbitan CBDC. Jadi digarisbawahi ya, tidak perlu menunggu. Dalam konteks Indonesia, misalkan inklusi keuangan saat ini telah berlangsung melalui digitalisasi sistem layanan pembayaran yang didorong melalui BSPI 2025. Misalkan Kris, Snap, dan BFast CBDC dalam hal ini akan menjadi komplemen bagi inisiatif-inisiatif yang lebih berjalan tersebut. Ketiga, isu pemenuhan aspek integrasi, interoperabilitas, interkoneksi atau 3I CBDC dengan infrastruktur pasar keuangan termasuk dalam konteks pembayaran antar negara. Untuk mencapai solusi ya, ini buat teman-teman semuanya, efisiensi terintegrasi platform CBDC harus dapat hidup berdampingan dengan infrastruktur. Jadi semuanya itu harus lengkap ya, karena kalau nggak lengkap ya juga percuma kita membuat apapun. Itu yang perlu kita garis bawahi, terutama nanti kita akan bahas itu R dan W digital R ya. Di sini kerangka kerja gagasan pengembangan digital rupiah dilandasi oleh 3 penggerak utama. Ini kita bisa lihat providing sovereign public goods, supporting central bank, dan assessing inclusion and end-to-end ya buat teman-teman semuanya. Ini menjalankan amanat UUD 45. Ini dari awal mulai ya sebenarnya. Di sini itu ada beberapa paper yang dari atas itu dari awal munculnya membuat mata uang sendiri itu ada dasarnya. Fitur desain yang memungkinkan CBDC untuk transaksi tanpa jaringan internet yang memadai untuk menjangkau masyarakat yang hidup di wilayah terpencil atau blank spot area. Nah, jadi lebih mudah sebenarnya. Jadi ya intinya ya termasuk kemajuan lah buat kita semuanya, memudahkan sistem pembayarannya. Nah, pertama di sini fitur desain yang memungkinkan CBDC untuk transaksi tanpa jaringan. Pertama, kebutuhan Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang untuk menyikapi cepatnya perkembangan EKD. Dalam hal ini penerbitan mata uang dalam format digital. Langkah ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan mata uang rupiah di NKRI pada era digital. Kita perlu itu kita memang sangatlah perlu. Kedua, upaya Bank Indonesia untuk memperkuat peranannya di kancah internasional digital rupiah akan menempatkan Indonesia di dalam peta pengembangan CBDC global. Secara sejarah dengan negara lain, hal ini termasuk keterlibatan Bank Indonesia dalam berbagai inisiatif pengembangan fitur desain interoperabilitas CBDC dan antar negara ya. Dan untuk yang ketiga sendiri nih, kebutuhan untuk mengakselerasi integrasi EKD secara nasional. Hal ini diperlukan untuk memastikan berjalannya proses perputaran uang yang efektif dan terintegrasi antara struktur ekonomi yang telah berjalan dengan ekosistem EKD. Berdasarkan penggerak utama tersebut, desain digital rupiah kemudian dibangun untuk mencapai 3 tujuan. Pertama ya, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, di sini pertama digital rupiah sebagai alat pembayaran digital yang sah di NKRI. Itu yang perlu kita ingat, itu adalah menjadi pembayaran yang sah. Melengkapi uang kertas dengan uang logam, tujuan ini akan dicapai oleh Bank Indonesia melalui penerbitan uang digital berdenominasi rupiah sebagai barang publik, sovereign public goods, berdasarkan pilihan platform teknologi yang mampu mendukung proses penerbitan dan peredarannya. Kedua, digital rupiah sebagai instrumen inti bagi Bank Indonesia dalam menjalankan mandatnya di era digital. Tujuan ini akan mencapai melalui pengembangan desain digital rupiah yang menjamin keselarasannya dengan pelaksanaan mandat Bank Indonesia di bidang moneter. Yang ketiga, digital rupiah sebagai elemen penting dan mendukung pengembangan sistem keuangan dan integrasi EKD secara nasional. Tujuan ini akan dicapai melalui pengembangan fitur-fitur mampu mendukung inovasi. Ya, intinya upgrade guys kita ingin upgrade seperti negara-negara lain. Itu sangat penting dan kita juga butuh itu untuk agar negara ini menjadi negara maju, bukan hanya berkembang. Nah, dengan kerangka kerja tersebut, digital rupiah diharapkan mampu memenuhi fungsinya sebagai alat tukar penyimpanan nilai dan satuan hitung serta jangka moneter bagi uang digital lainnya di NKRI. Ketiga, pemilihan platform teknologi mendukung penerbitan itu ya buat teman-teman semuanya. Nah, di tingkat konfigurasi ini menentukan konfigurasi desain tepat merupakan salah satu bagian penting dalam penerbitan digital rupiah. Konfigurasi desain digital rupiah terdiri dari 5 elemen utama, yaitu penerbitan, distribusi, dan pencatatan transaksi, 3 akses, 4 ruang lingkup yang keterhubungan, serta 5 infrastruktur dan teknologi. Di sini seperti gambar ya rupiah digitalnya, end-to-end CBDC dan to RCBDC. Nah, di sini atau kita sebut ya nanti
cukup lama ya, ada yang namanya distribusi dan pencatatan, ada aksesnya dan interlinknya, infra teknologinya ya. Di sini ada tokennya. Ini di sini kalian harus mengerti di tahap ini ya buat teman-teman semuanya nih, seperti ini. Ini ada R digital rupiah dan W digital rupiah. Selarasnya seperti anak. Kalau di 2TR itu ada token account, di sini secara langsung di Decentraland, dan intinya sama sebenarnya. Nah, sedangkan di sini untuk penerbitannya sendiri buat teman-teman semuanya, nah penerbitannya sendiri digital rupiah akan diterbitkan dalam dua jenis, yaitu digital rupiah wholesale atau W digital rupiah dan digital rupiah retail atau R digital rupiah, yang akan dikembangkan dengan pendekatan terintegrasi dari ujung ke ujung, dari wholesale ke retail. Nah, di sini kalian pengembangan ini dimulai dengan W digital, yaitu dari tahapan pengembangan digital rupiah secara menyeluruh, R digital rupiah dan W digital rupiah. Dengan pendekatan integrasi tersebut, digital rupiah diarahkan untuk dapat efektivitas pengadopsiannya. Penggunaan W digital rupiah pada pasar wholesale diharapkan mampu mendukung pengembangan pasar keuangan dan integrasi EKD secara nasional. Digital rupiah akan menjadi komplement uang kartal ya atau kartal kertas dan logam, dan rekening rupiah ketiga di Bank Indonesia. Ketiganya akan berperan sebagai aset settlement transaksi yang bebas risiko, risk free asset. Digital rupiah adalah tagihan langsung direklaim atau pemegangnya kepada Bank Indonesia dengan mekanisme penerbitnya ya dengan cangkupan pengguna yang sama dengan saat ini. Nah, yang perlu kalian ketahui yaitu di sini. Ini yang perlu diketahui, digital rupiah akan menjadi komplement uang kertas atau kertas dan logam. Digital rupiah hanya dapat digunakan secara terbatas oleh pihak-pihak yang ditunjukkan Bank Indonesia, layaknya rekening giro pihak ketiga di Bank Indonesia. Sedangkan digital rupiah itu dapat digunakan masyarakat luas layaknya uang kertas dan uang logam. Nah, distribusi dan pencatatan itu yang perlu kita ketahui. Tapi sebelum ke sini, kita kembali lagi ke sini tadi, yaitu R digital rupiah dapat digunakan itu maksudnya bagaimana? Masyarakat memperoleh R digital rupiah dengan cara menukar uang kertas dan uang logam, rekening giro atau tabungan di bank umum. Jadi kita bisa menukarnya di bank umum atau saldo uang elektronik miliknya dengan R digital rupiah melalui perantara yang ditunjuk Bank Indonesia. Perantara dalam hal ini wholesaler kemudian menggunakan stok W digital rupiah miliknya untuk memenuhi permintaan. R digital rupiah nasabah baik melalui retail maupun secara langsung. Mekanisme ini kurang lebih serupa dengan mekanisme yang berlaku pada uang kertas dan uang logam saat ini. Dampak penerbitan R digital rupiah terhadap neraca Bank Indonesia, bank umum dan lembaga selainnya bank penerbit uang elektronik mirip dengan mekanisme konversi giro dan tabungan masyarakat di bank umum maupun saldo uang elektronik ke uang kertas dan logam. Kalau W digital rupiah tadi, untuk memperoleh W digital rupiah, biaya tersebut perlu mengonversi rekening gironya di Bank Indonesia. Dengan demikian, penerbitan W digital rupiah secara inherent hanya akan mengubah komposisi kewajiban moneter Bank Indonesia tanpa mengubah ukuran neraca Bank Indonesia, atau dengan kata lain memiliki dampak moneter yang netral layaknya uang kartal fisik atau rekening giro. Nah, di sini kita next lagi, yaitu skema distribusi digital rupiah merupakan gabungan arsitektur one tier dan two tier ya. Kita lihat gambarnya di sini. Ini sistem tiering digital rupiahnya melalui wholesale dan retail ya terbuka. Nah, buat teman-teman semuanya, di sini tuh W digital rupiah itu intinya untuk orang-orang yang terbatas atau kalangan elit seperti itu, tapi nanti ada penjelasannya di papernya. Nah, sedangkan R digital rupiah itu dari kalangan atas sampai ke bawah atau masyarakat semuanya itu bisa menggunakannya di situ. Nah, di sini kan ada wholesaler, retail, individu dan merchant. Nah, di sini ada individu dan merchant apa retailnya, wholesalernya. Di sini uang kartal atau rekening giro. Ini gambaran digital rupiahnya ya. Perantara yang dimaksud bagaimana di atas mencakup wholesaler dan retail. Akses. Nah, digital rupiah dapat diakses melalui dua metode, yaitu melalui akun dan atau token. W digital rupiah diakses oleh penggunanya melalui verifikasi berbasis token. R digital rupiah diakses penggunanya melalui verifikasi berbasis akun dan token yang diatur berdasarkan segmentasi tingkatan tiering dan nilai transaksi atau shipping. Nah, karakteristik fleksibilitas uang kertas dapat logam dan granularitas data dari pencatatan profil dan transaksi R digital rupiah berbasis token akan terekam dari informasi dalam wallet address. Di sini kayak sistem wallet ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau pusing ya kadang ya, kalau belum paham ya pasti pusing. Tapi maka dari itu kita jelaskan. Ya, digital rupiah dapat diakses melalui dua metode. Ya. Dua metode yaitu melalui akun dan atau token. W digital rupiah diakses oleh penggunanya. Nah, kita token dipandang sebagai pilihan yang sesuai.
untuk WD kita rupiah karena dipandang lebih mampu memfasilitasi transaksi antar pelaku di pasar keuangan yang cenderung lebih kompleks, sekaligus menjadi komplement Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BRTGS) yang berbasis akun. Sedangkan RD kita rupiah berbasis token akan digunakan untuk memfasilitasi transaksi bernilai kecil difasilitasi oleh RD kita rupiah berbasis akun. Pengguna token untuk akses RD kita rupiah mereplika karakteristik fleksibilitas uang kertas dan logam, granularitas data dari pencatatan profil dan transaksi dari RD rupiah berbasis. Namun, untuk menjaga integritas pembayaran, fleksibilitas tersebut perlu dibatasi hingga batas tertentu. Dalam konteks tersebut, RD rupiah berbasis akun menjadi pilihan yang tepat untuk transaksi bernilai besar karena dipandang lebih unggul dalam pemenuhan komitmen APO atau PPT. Nah, di sini kita lagi. Nah, penggunaan dan keterhubungan ya buat teman-teman semuanya. Digital rupiah didesain untuk dilengkapi dengan berbagai jenis penggunaan, yaitu use case di ekosistem wholesale maupun retail. Digital rupiah akan menjadi aset settlement untuk berbagai jenis transaksi di pasar barang dan jasa maupun pasar keuangan, bagi yang berada di ekosistem tradisional maupun ekosistem digital, seperti ekosistem web 3.0 atau termasuk di dalam DeFi atau Metaverse. Jadi ini ada semuanya, perlu digarisbawahi. Digital rupiah akan dilengkapi dengan berbagai fitur yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Fitur-fitur apakah itu? Yaitu ada fitur unggulan tersebut meliputi program mobility atau compatibility dan teknologisasi yang berbasis smart contract. Jadi kayak bagi teman-teman yang sudah pernah main kripto di situ juga kayak jual belinya ada kontraknya, smart kontraknya itu ada atau Etherscan. Selain itu, digital rupiah juga memungkinkan untuk menangkap data dan informasi granular secara real time. Secara spesifik, digital rupiah akan dilengkapi dengan fungsionalitas offline guna menjangkau segmen masyarakat yang infrastruktur dasarnya tidak memadai. Tapi jangan salah dulu, ini kata tidak memadai itu kita garis bawahi. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang punya keuangan itu dikontrol secara penuh kan. Kadang seperti itu. Ya itu intinya sih. Nah, di segmen atau di samping itu desain digital rupiah juga sejak awal dibangun untuk dapat mengantisipasi aspek interoperabilitas atau transaksi antar negara. Ya intinya pencucian uang dan lain-lain yang diharapkan untuk merugikan negara atau dan lain-lain seperti itulah, untuk menjaga itu, intinya seperti itu. Nah, untuk dapat memenuhi ekspektasi tersebut, maka desain teknis bisnis dan semiotik dari digital rupiah harus dapat memenuhi aspek 3I. Hal ini berlaku baik untuk konsep berhubungan dengan infrastruktur, pasar keuangan domestik maupun internasional. Desain digital rupiah diharapkan mampu koeksis dengan infrastruktur yang saat ini sudah berjalan dan akan dikembangkan, termasuk berbagai infrastruktur yang berada di dalam inisiatif BSPI 2025 dalam BPPU atau BPPU 2025. Nah, sedangkan kita lihat infrastruktur dan teknologinya. Nah, terkait infrastruktur dalam platform teknologi digital rupiah menggunakan kombinasi antara DLT dan infrastruktur tersentralisasi. Apakah itu DLT? Nah, pilihan pada DLT itu untuk digital rupiah membuka peluang bagi Bank Indonesia dan pelaku pasar untuk mengefisiensi transaksi keuangan. Di antaranya melalui berbagai fitur yang ditawarkan oleh smart contract. DLT juga merupakan teknologi yang lebih tangguh dibanding dengan sistem tersentralisasi. Seiring dengan terinduksinya risiko single point of failure. Nah, DLT berbasis premisnya dipilih untuk menjamin tingkat keamanan yang lebih baik, mengingat akses terhadap platform DLT tidak bersifat terbuka bagi seluruh pihak. Di samping itu, isu skabilitas menjaga lebih baik dibandingkan permissionalis DLT. Namun, permissionet dalam dipandang hukum cukup memadai untuk mampu memfasilitasi transaksi retail yang memiliki karakter bervolume tinggi. Pada praktiknya, platform CBDC tidak perlu menggunakan solusi DLT Box 2. Keterbatasan skabilitas dalam solusi DLT dikhawatirkan akan membatasi kecepatan settlement apabila digunakan di sisi retail. Atas dasar tersebut, maka digital rupiah dipertimbangkan untuk menggunakan model tersentralisasi. Namun demikian, model DLT masih menjadi opsi yang terbuka bagi digital rupiah. Ya kalau tersentralisasi ya gimana dong? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Dalam hal solusi teknologi yang bersedia mampu mengatasi permasalahan terkait isu skabilitas tersebut. Nah, kita untuk pemenuhan atas aspek 3I tetap menjadi prinsip yang dipegang dalam pilihan infrastruktur dalam teknologi digital rupiah. Nah, tentunya gini, masyarakat mau nggak sih disetir terus uangnya? Nah, seperti itu, dikontrol terus ya, seperti itu, dibantu terus. Tapi ketika kita memahami diri kita harus paham, kita itu di negara itu kedaulatannya ada, hukumnya ada gitu loh. Gitu ya. Kalau semuanya nanti kita privasi kita semuanya dilihatkan negara semuanya ya kacau juga itu ya enggak juga ya, kita balikan ya itu enggak juga.
karena Indonesia itu juga mengontrol kalau ada kecurangan. Ya kalau kecurangannya dari orang bawah lah mungkin. Kalau kecurangannya dari orang atas gimana kita mau ngecek? Nah, jadi keprivasian itu ya kalian bisa mikirin sendiri dong. Gitu, keprivasian kita juga perlu adanya keterbukaan juga. Itu sangat penting. Transparan lah seperti itu. Karena itu penting, apalagi ketika ada kasus-kasus kayak gitu butuhnya transparansi dari keuangan atau perbankan, itu juga perlu karena apa? Untuk menyelesaikan masalah kan seperti itu. Kita next di sini bab 2 pilihan platform teknologi digital rupiah. Nah, tingkat teknologi digital rupiah sebagai sebuah solusi platform teknologi CBDC pada prinsipnya bersifat netral. Ini di garis bawah ya. Nah, meskipun kerap diasosiasikan dengan DLT, para prakteknya platform di CBDC tidak melulu menggunakan DLT. Skema teknologi tersentralisasi yang digunakan pada sebagian besar sistem pembayarannya saat ini juga dapat menjadi opsi pada sejumlah negara. Model hybrid yang merupakan gabungan dari platform terdistribusi dan tersentralisasi juga muncul sebagai opsi di Sandbox 2022. Model tersebut membuka peluang inovasi CBDC yang diusung fitur DLT dengan tetap mempertahankan keunggulan platform tersentralisasi. DLT memiliki sejumlah keunggulan yang perlu kalian bawahi, tapi itu garis bawahi, yaitu secara umum terdapat 4 fitur utama DLT, yaitu penggunaan teknik kriptografi, data sharing, teknik desentralisasi, dan programmability. Nah, di sini teknik kriptografi memperkuat keamanan melalui jaminan validitas dan akurasi pada setiap salinan ledger, diikuti proses verifikasi atas hak akses partisipan di dalam jaringan. Itu ada verifikasi ya teman-teman. DLT memungkinkan transaksi dan data untuk dapat direkam, dibagikan, dan disinkronisasikan atas peserta partisipan pada jaringan yang terdistribusi atau cross network dan Gradstein 2017. Desentralisasi mengurangi risiko single point atau failure menyusul dengan redistribusinya ledger pada banyak partisipan. Di partisipan tersebut, fitur program mobility memungkinkan proses automasi dari berbagai transaksi yang melibatkan aset digital. Nah, sementara sistem tersentralisasi memiliki keunggulan dari segi kontrol terhadap skalabilitas serta kontrol terhadap risiko dan mitigasi keamanan atau Veteran 2014 ya teman-teman semuanya. Nah, di sini dalam sistem tersentralisasi atau tersentralisasi, operator dengan mudah dapat meningkatkan jumlah transaksi per detik ya, tanpa perlu mengurangi aspek keamanan. Risiko operasional termasuk risiko siber akan mudah dideteksi dan dimitigasi secara cepat karena adanya sentralisasi dalam pemrosesan transaksi. Di samping itu, risiko double spending jauh lebih rendah pada sistem tersentralisasi dibandingkan sistem terdesentralisasi. Namun sistem tersentralisasi lebih rentan terhadap risiko single point atau failure karena hanya bergantung pada pihak tunggal yang menjadi perantara. Ya, intinya itu ingin ada pihak kedua atau tidak itu ya tergantung kalian ya betul semua. Yang penting kita bahas untuk pembahasan apa sih tujuan dari digital rupiah ini. Nah, model bisnis ini, nah, digital rupiah mencakup proses penerbitan dan distribusi W digital rupiah dan R digital rupiah dari ujung ke ujung. Nah, di sini Wantar digital rupiah, Ontar W CBDC dan dari Bank Indonesia atau peserta. Nah, Wantar R CBDC itu dari Bank Indonesia langsung kepada pengguna akhir. Total digital rupiah, pengedaran dan penarikan kembali ke RCBDC, wholesaler atau pengguna akhir, atau wholesaler retail pengguna akhir. Transfer pemindahan dana antar pelaku baik WCBDC maupun RCBDC. Cash ledger, komponen buku besar digital rupiah yang melakukan pencatatan di sisi dana. Dan securities ledger, komponen buku besar digital rupiah yang melakukan pencatatan di sisi surat berharga, KDR atau khasanah digital rupiah. Di sini kita pahami setara dengan Continuous Depository atau ROSEP dan Project Ubin Digital Depository atau REShape dan pada Project Jasper ya. Di sini ada Project Jasper. Rekening teknis adalah atau rekening Bank Indonesia. DBI RTGS yang berisi subrekening milik masing-masing peserta berpisah dari rekening giro dan settlement peserta DBI RTGS atau omnibus account yang akan secara khusus diciptakan dalam angka ataupun penerbitan digital rupiah. Proses pemindahan dana W digital rupiah, transversi atau antara pelaku baik wholesaler maupun non wholesaler dalam rangka penggunaan di pasar wholesaler tidak dilakukan melalui KDR. Nah, R digital rupiah diterbitkan melalui konferensi W digital rupiah oleh wholesaler baik untuk memenuhi permintaan nasabah, one demand atau maupun pembentukan cadangan. Distribusinya sendiri digital rupiah dilakukan melalui 3 jalur, yaitu wholesaler langsung ke pengguna akhir dalam kedudukannya sebagai retail
atau wholesaler ke pengguna akhir melalui retail lain dengan memanfaatkan BIFAS. Dan dalam kondisi tertentu baik Indonesia langsung ke pengguna akhir, wholesaler dapat mengatur komposisi W digital rupiah dan R digital rupiah yang mereka kelola sesuai dengan dinamika permintaan nasabah dan kebutuhan wholesaler untuk bertransaksi di pasar wholesaler. Ya intinya di sini tuh yang perlu dipahami bahwa kita itu mau pakai jasa atau enggak gitu sebenarnya. Gitu, atau secara langsung kan itu, karena kita juga terkait pajaknya juga kan, seperti itu. Nggak mau ribet, itu juga mempermudah kan. Itu yang perlu kita mengerti. Nah, siklus digital rupiah diakhiri dengan proses pemusnahan atau redemption pada R digital rupiah. Proses ini diawali dengan pengumpulan kembali R digital rupiah. Pada tahap ini wholesaler menerima pelepasan R digital rupiah baik langsung dari pengguna akhir maupun melalui retail. Dalam wholesaler ini ingin mengurangi stok digital rupiah, maka wholesaler akan menukar R digital rupiah dengan W digital rupiah yang kemungkinan dikonversi menjadi saldo rekening giro di Bank Indonesia. Itu yang perlu kita ketahui pada model bisnis ini ya. Untuk aspeknya kita langsung aja modelnya ya kan, seperti ini modelnya. Untuk aspeknya, sedangkan konfigurasi high level infrastruktur pasar keuangan Indonesia. Platform digital rupiah didesain untuk dapat terhubung dengan infrastruktur sistem pembayaran dan pasar keuangan untuk memastikan koeksistensi antara digital rupiah dengan berbagai jenis uang yang ada. Aspek 3 dalam pengembangan digital rupiah dipenuhi melalui 2 prasyarat ya. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa kemampuan digital rupiah ini berstruktur informasi bertransaksi bagi secara langsung maupun tidak langsung dengan infrastruktur pasar keuangan tradisional, baik yang sudah berjalan maupun yang akan dikembangkan ya di gambar 6 ini, atau ekosistem infrastruktur pasar keuangan Indonesia saat ini dan ke depan mencakup trading venue atau central counterparty, CCP pasar uang dan pasar valuta asing. Nah, di sini kalian bisa lihat lagi pada gambar di pusat data ini ya. Nah, di sini gambar 6 konfigurasi high level infrastruktur pasar keuangan Indonesia. Nah, platform teknologi digital rupiah memungkinkan pemesanan transaksi secara langsung, straight through processing dan ujung ke ujung ya. Office platform teknologi digital rupiah akan terkoneksi dengan trading. Nah, ini seperti ini ya. Platform digital rupiahnya seperti ini. Ya, dengan trading platform untuk mengakomodasi transaksi ini real time, smart contract dan collateral management system. Di sisi mid office, platform digital rupiah akan dikoneksi dengan CCP pasar uang dan pasar valuta asing. Di sisi back office atau settlement delivery atau versus payment DVP, antara W digital rupiah dengan digital security akan diintegrasikan, yaitu integrasikan dalam satu platform digital, mempersingkat dan proses settlement dan pelaporan untuk mewujudkan interkoneksi antara platform digital rupiah dengan platform lainnya. Dapat memanfaatkan application programming interface atau API dan atau software development kit atau SDK. Nah, seperti ini ya kerangkanya. Kita langsung ke selanjutnya, yaitu tentang teknologi. Desain teknologi digital rupiah akan dibangun berdasarkan prinsip, yaitu 6 prinsip yang akan kita ketahui di teknologinya. Nah, di sini ada cepat, fast atau aman, secure atau resiliensi. Nah, interoperabilitas mudah dikembangkan, extensible, fleksibel ya. Desain CBDC yang optimal sudah seharusnya menjadi tujuan utama pengembangan CBDC. Namun demikian, tantangan terbesar bagi bank sentral adalah bagaimana solusi teknologi yang tersedia mampu mewujudkan desain tersebut. Permasalahannya ini lazim ditemui oleh bank sentral di berbagai belahan dunia ya kan. Kita itu kayak mendongkrak suatu hal yang baru ya gitu. Jadi ya semoga bisa jadi negara maju, kita dukung. Itu juga perlu, meskipun ada kekurangan ya kita sebagai masyarakat juga wajib untuk menganalisa, wajib untuk bukan mengkritik ya, wajib untuk memberikan saran-saran yang lebih efisien atau yang lebih canggih lagi. Nah, seperti ini kan, ini kita sudah memiliki kemajuan, itu yang pertama. Nah, untuk cepat itu kategori fast. Nah, di sini itu memiliki kapabilitas pemrosesan transaksi secara cepat dalam rentang waktu penyelesaian transaksi yang dapat diterima oleh pengguna. Jadi pengiriman keuangannya itu sangat singkat banget. Nah, jadi cepat nggak kelamaan gitu, seperti itu. Yang kedua yaitu aman, memiliki kemampuan untuk menjaga integritas transaksi dan mitigasi risiko operasional, termasuk risiko siber. Platform teknologi digital rupiah perlu memenuhi standar keamanan yang tinggi, termasuk diantaranya yaitu kemampuan pengguna teknologi yang resisten terhadap serangan kuantum komputer atau quantum resilience. Nah, di sini resiliensi memiliki kemampuan untuk pulih secara cepat dari berbagai gangguan operasional.
interoperabilitasnya, yaitu memiliki kapabilitas 3i dengan berbagai sistem lain, baik yang sudah ada saat ini maupun di masa yang akan datang. Mudah dikembangkan, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi pengembangan berbagai fungsionalitas atau fungsionalitas baru untuk memungkinkan pihak lain untuk dapat berinovasi melalui pengembangan fungsionalitas atau layanan yang ada dalam sistem ini. Nah, fleksibelnya yaitu bersifat modular, yaitu karakteristik sistem yang terdiri dari berbagai komponen sehingga mudah dikonfigurasikan. Oke. Nah, seperti inilah arsitektur teknologi platform digital rupiah, yaitu sangat mudah. Layer platform teknologinya. Nah, di sini ada layer platform teknologi ini mendefinisikan fitur teknologi yang mendukung digital rupiah serta jenis aset atau kewajiban digital bank sentral lainnya yang akan dikelola Bank Indonesia di masa mendatang atau masa depan ya. Fitur-fitur tersebut antara lain meliputi smart contract, identity service, regulatory service, penggunaan kriptografi, API serta skema sandboxing atau pada layer ini platform digital rupiah dipisahkan dari digital rupiah sebagaimana dipaparkan pada bagian dari desain model bisnis. Layanan aset digital rupiah layer ini dimodifikasikan aset digital yang dikelola oleh Bank Indonesia. Itu yang perlu kalian pahami dengan dibangun di atas layer platform teknologi sesuai use case yang dikembangkan. Layer ini terdiri dari dua aset digital, yaitu digital rupiah dan digital securities atau surat berharga ya buat teman-teman semuanya. Berbagai aset digital yang berbeda tersebut akan dibangun dalam platform yang sama untuk meningkatkan efisiensi teknis pada use case DVP. Misalkan penggabungan ini memungkinkan pengembangan penyelesaian transaksi secara atomic settlement yang lebih efisien baik dari segi proses waktu maupun biaya penyelesaian transaksi. Ya, intinya efisiensi atau lebih kecepatannya. Nah, karena ini transaksinya bisa per detik ya teman-teman, maksudnya seperti itu. Tapi yang mau ditransaksi apa dulu itu ya kalian bisa ketahui. Nah, kita lanjut ya. Di sini kita melihat pada risikonya, pengendalian risiko keamanan siber. Seperti apa sih nanti CBDC ini akan kita kembangkan itu. Salah satu faktor yang menentukan efektivitas adopsi digital rupiah adalah pemenuhan unsur keamanan cyber. Nah, buat teman-teman semuanya, sedikit kita ulas di sini ya. Untuk salah satu yaitu keamanan siber menjadi elemen krusial dalam pengembangan digital rupiah sehingga perlu dikelola sejak awal. Secara umum digital rupiah dihadapkan pada risiko-risiko keamanan sistem informasi yang bersifat lazim. Dengan demikian, standar keamanan yang kurang lebih serupa yang diterapkan pada digital rupiah atau standar tersebut terdiri dari manajemen identitas, akses atau autentikasi dan otoritas, manajemen berkeberlangsungan bisnis, manajemen security, patching dan pengelolaan isi jaringan dan manajemen siklus pengembangan. Bahkan dari perspektif keamanan, DLT memiliki sejumlah keunggulan dibanding dengan sistem tersentralisasi. Teknologi kriptografi terdesentralisasi membuat sistem tersebut menjadi lebih sulit ditembus dibandingkan dengan platform tersentralisasi. Di samping itu, ya perlu kita ketahui, pencatatan data transaksi secara terdesentralisasi pada DLT juga dapat memitigasi risiko single point atau off failure. Nah, namun digital rupiah tidak dapat dilepaskan dari berbagai risiko-risiko keamanan siber yang sifatnya unik. Risiko tersebut yaitu inheren dengan penggunaan mekanisme konsensus, smart contract, pengelolaan kunci kriptografi, pengamanan akun, pelindungan dan privasi dan data serta faktor lain yang memengaruhi ketersediaan sistem. Nah, pengembangan pada tingkat pengembangan digital rupiah akan diarahkan pada upaya memitigasi atau berbagai risiko yang bersifat unik tersebut. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Asesmen dan identifikasi risiko yang muncul dari aspek people atau proses dan teknologi akan dilakukan secara terstruktur untuk menghasilkan desain dan teknologi digital rupiah yang aman, andal dan tangguh. Di samping itu, proses desain dan pembelian teknologi digital rupiah juga mempertimbangkan pengembangan berbagai fitur yang mampu memitigasi risiko keamanan siber secara menyeluruh. Gambar dari 9 itu mendasarkan pemikiran tersebut. Pengembangan sistem akan mengacu pada 3 prinsip ya. Prinsip dalam dasar dari kemampuan sistem informasi yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Di sini ternyata bukan hanya security tingkat keamanan saja, tapi kerahasiaannya itu juga dipentingkan. Jadi sangat lengkap banget sebenarnya. Jadi bagi teman-teman yang belum membaca sepenuhnya berarti belum paham penjelasannya. Jadi ada sebagian video yang menjelaskan itu privasi kita nanti gimana. Itu di sini kita dibahas ya, pengendalian risiko dan keamanan siber dan juga keamanan privasi kita. Di situ kita membahas ini. Nah, ini sangat penting. Nah, di sini ada yaitu implikasi reguler dan kebijakan. Pengembangan digital rupiah merupakan proses iteratif antara aspek desain dan aspek teknologi dengan aspek regulasi dan kebijakan. Dari sisi regulasi, penerbitan digital rupiah perlu dilandasi kerangka hukum yang solid.
Namun demikian, peraturan setingkat undang-undang yang ada belum dapat menjadi landasan bagi digital rupiah untuk berstatus legal tender. Dari sisi moneter, penerbitan digital rupiah secara inheren memiliki dampak moneter yang netral. Digital rupiah sebagai salah satu bentuk kewajiban Bank Indonesia diakui sebagai komponen uang primer. Nah, terobosan teknologi DLT pada desain digital rupiah disertai penguatan OM turut meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Dari sisi pendalaman pasar keuangan, manfaat fitur smart contract pada digital rupiah membuka peluang pendalaman pasar keuangan melalui munculnya model bisnis baru yang lebih efisiensi. Namun, potensi munculnya model bisnis baru sekaligus menuntut respon regulasi dan kebijakan yang memadai. Transmisi kebijakan moneter yang lebih efektif didukung oleh pasar keuangan yang mendalam pada gilirannya akan mendorong produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke. Untuk ini pada peta jalan dan sinergi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang digital rupiah di sesi berikutnya. Mungkin ini sudah cukup memakan waktu 50 menit buat Anda, tapi setidaknya kita akan paham sebelum kita mengikuti perkembangan tentang digital rupiah untuk terjun langsung. Ketika kita melihat itu kita sudah memahami dasar dari tujuan dari Bank Indonesia, kita ambil sisi positifnya ada. Apabila ada kekurangan dalam proses seperti itu sangat dilumrahkan karena mereka pun juga sudah berusaha untuk membuat negara kita maju ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya sudah lebih efisiensi untuk mempercepat dalam transaksi keuangan di ekonomi kita. Nah, itu perlu kita pahami. Apabila ada kekurangan yang kurang lagi ya enggak semuanya itu sempurna ya guys ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup manfaat. Jika kiranya manfaat ya didengarkan ya dinikmati dan dipelajari lagi, bisa dari informasi sumber yang lainnya atau bisa lihat di sumber Bank Indonesia. Nah, ketika nggak manfaat ya nggak usah ditonton, abaikan saja dan tinggalkan karena ya sifatnya ilmu itu persepsi orang kan berbeda-beda. Jadi buat teman-teman semuanya jika manfaat ya di like, comment, dan share. Dari saya mungkin cukup dulu, kita lanjutkan tentang peta jalan dan sinerginya untuk pembahasan ini nanti kita lanjut. Terima kasih dari saya Kusdianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.